wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan rutinan kalau Selasa subuh ini alhamdulillah tambah banyak dan tambah makmur, insyaallah. Semoga selalu istiqomah dan bisa menambah kebaikan-kebaikan untuk seluruh jamaah sekalian. Langsung saja masih bersama kita Ustaz Haji Agus Salim, kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah memberi sehat dan sempat pada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan aktivitas rutin kita yang insya Allah mudah-mudahan diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Sya'ban tanggal 29 Syawal. Syawal. Oh, Syawal tanggal 29 kalau tidak salah. Oh, sudah 1 Dzulqa'dah Kemarin. jadi kemarin 29, sekarang 1 Dzulqa'dah. Masya Allah. Berarti kita masuk di salah satu bulan haram. Ini salah satu bulan haram, 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita masuk bulan haram. Ada riwayat barang siapa yang melaksanakan kebaikan di bulan haram, 4 bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Termasuk jika melakukan maksiat, maka dosanya juga dilipat gandakan. Jadi beratnya di situ bulan haram. Melanjutkan salah satu kisah yang masyhur di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Ada riwayat dari hadis an Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala kana syabun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah, yusamma, dia diberi nama Alqamah, namanya Alqamah, sahabat Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad, azimus sadaqah. Ini disebutkan sifatnya. Alqamah ini pejuang sejati. Jadi betul-betul pejuang. Jadi sering ikut peperangan Rasulullah. Wa azimus sadaqah, dan luar biasa sedekahnya. Famaridha, kemudian Alqamah ini sakit. Fasyadda mardahu, dan sakitnya sangat. Jadi loro nemen. Fa ba'atha imra'atahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian berangkatlah istrinya. Jadi pemuda si enom tapi wis dibojo, maksudnya sudah beristri. Kemudian istrinya itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian matur sowan pada kanjeng Nabi, inna zauji fin naz'i, sesungguhnya suamiku sudah nazak ya Rasul, suamiku sudah nazak dan saya bermaksud memberitahu pada panjenengan bahwa suami saya nazak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad li Bilalin wa ala Salman wa Ammar. Terus kemudian kanjeng Nabi menyampaikan atau menyuruh atau berkata kepada, bersabda pada Bilal. Ada 3 sahabat, ada Bilal, ada Salman Al-Farisi dan pada Ammar. Idhabu ila Alqamah, pergilah kepada Alqamah, fanduru mahallahu, lantas lihatlah apa yang terjadi. Apa Alqamah nazak, artinya sahabat ini diutus untuk melihat, dampingi nazaknya Alqamah. Mendampingi levelnya sahabat ya, sahabat 3. Hatta dakhalu alaihi faqalu lahu qul la ilaha illallah. Terus kemudian 3 sahabat ini nalkin Alqamah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lantas kemudian mereka mengetahui bagaimana Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jadi nazaknya itu berat sekali sehingga Alqamah
tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Riwayatnya seperti ini memang. Lantas kemudian tiga sahabat ini kembali untuk memberi kabar pada Rasulullah dan menceritakan kondisi Alqamah. Lantas kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apa yang terjadi? Ya seperti itu. Lantas kemudian pertanyaan kedua Rasulullah, hallahu abawani, apakah dia punya dua orang tua? Alqamah posik dua orang tua. Coba ini Alqamah ini seorang pemuda ya sudah berkeluarga, tapi Kanjeng Nabi masih tanya apakah dia punya orang tua. Lantas faqila lahu amma abuhu faqad mata. Lantas dijawab bahwa bapaknya sudah meninggal, walahu ummun kabirusin. Yang ada tinggal ibunya yang sudah sepuh. Faqala ya Bilal intaliq ila ummi Alqamah. Hei Bilal, nyango paranono ibu Alqamah. Jadi faqraha minas salam minni assalamu, sampaikan salam dariku. Wa kullaha in qudir al masir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yo nek mampu nyango nang aku. Jadi nek mampu dia silahkan ke saya. Terus kemudian Bilal pergi menemui ibu Alqamah. Ini berarti gak kumpul. Ya, gak kumpul, enggak tahu enggak dijelaskan jaraknya berapa rumahnya. Berarti ibunya enggak kumpul, enggak serumah dengan Alqamah. Lantas kemudian ibunya ini ternyata mampu dan ikut sowan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Kanjeng Nabi bertanya, apa yang kau ketahui tentang Alqamah? Apa yang kau ketahui tentang kondisi Alqamah? Kemudian ibunya Alqamah ini menyampaikan, ya Rasulullah, kana yusalli kadza wa yasumu kadza wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad dirham. Alqamah ini anakku sing pateng sembayange pateng, posone pateng, sedekoi bi jumlatin minad dirham wa mayadrikum. Jadi sedekahnya itu luar biasa. Jadi disebutkan kebaikan-kebaikan Alqamah sama ibunya. Jadi ibu ngakoni nek anake iki luar biasa pateng. Nah, cuma ono tapi ini iki. Walakin ya Rasulullah ini alaihi sakhitun wahidah. Saya punya sesuatu hal yang bikin saya mangkel. Ono sing gare aku pegel, siji cuma ini. Wow, ini. Qala laha walam dalik, apa iku? Qalat kana yu'athiru imra'atahu ala wa yuti'uha fil asya' wa yasimuni. Dia itu lebih manut kepada istrinya daripada saya. Dia lebih menghormati istrinya daripada saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhita ummu hijabul lisani an syahadati alla ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuh ternyata marahnya ibunya, tidak ridhonya ibu itu membuat hijab seseorang untuk tidak bisa menyebut kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kanjeng Nabi dawuhnya seperti ini. Summa qala li Bilal, kemudian Kanjeng Nabi menyuruh Bilal intalik wajma khataban katsiran. Jadi wis gak gelem ngridoni, Kanjeng Nabi njaluk gak gelem ngridoni. Maka Kanjeng Nabi membikin sebuah solusi, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Hatta ahraqa binar, lantas kemudian dibakarlah kayu bakar itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan pada umminya Alqamah, ya Alqamah, ya ummi Alqamah, fa'adzabullah asyaddun wa abqa. He Alqamah, ibu Alqamah, adabnya Gusti Allah itu lebih berat, jauh lebih kekal dari api yang membakar itu. Jadi ya nek kontek go sepuro. Ini permintaan Kanjeng Nabi. Sepuron. Tu apa dosane anakmu iki sepuro. Ridho nek anakmu. Nah, terus kemudian fawala bi nafsi biyadih la tanfa'u sholatu wala shadaqah ma damat alaihi sakhitatun. Hei ibu Alqamah, fawala bi nafsi iki sampai bersumpah Kanjeng Nabi, demi zat yang ada di tanganku, la tanfa'u sholah, gak kira manfaat sembayangi wong, wala shadaqah juga tidak shadaqah, ma damat alaihi sakhitatun, selama engkau masih tidak ridho. Jadi selama engkau tidak ridho, gak nyepuro, sik pegel maksudnya, gak manfaat sembayangi wong iku anak, maksudnya sembayangi anak, sedekahnya anak, gak manfaat. Atas kemudian
farafa'at yadaiha wa qalat ya Rasulullah. Atas kemudian ibunya ini ngangkat tangan. Nah, ini kiasan ya. Jadi seraya mengangkat tangan, asyhadullah fi sama'ih wa anta ya Rasulullah. Saksikan wahai Rasul dan orang yang hadir tempat ini, inni qad raditu an Alqamah. Sungguh aku rela. Aku ridho dengan Alqamah. Akhirnya ngeridoni, gak sampai dibong Alqamah. Wis gendine wis siap. Sudah siap mau dibakar Alqamah ini, ternyata seorang ibu tidak tega. Ibu gak teko. Luar biasa ya. Jadi kan ono sahabat, ono kanjeng Nabi, situasinya seperti itu. Jadi imtalik ya Bilal fandur hal yastati'u Alqamah ayyakula la ilaha illallah. Ya wis nek ngono Alqamah anu Bilal delokan. Alqamah iku piye? Wis iso nyebut la ilaha illallah. Fala'alla ummu Alqamah taklimat bima laisa fi qalbiha haya. Fantalaqa Bilal falamma indaha ila babi sami Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Lantas kemudian Bilal ke rumah Alqamah dan dia mendengar Alqamah bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi itu para jamaah famatah min yaumihi fa'atah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Alqamah meninggal dunia dan kanjeng Nabi fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah Alqamah fa'amara bi ghuslihi wa takfinihi wa shalla alaihi. Terus kemudian menyuruh Bilal dan sahabat yang lain untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan sebagaimana mestinya. Summa qama ala syafatil qabri. Terus kemudian sahabat Bilal ini istilahnya nasihati sahabat Bilal. Maka bisa jadi Bilal ini disuruh talqin koyo iki. Cek berdiri di atas kuburan. Jadi kayak Pak Ibnu. Berdiri di atas kuburan wa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansor. Wahai para sahabatku dari golongan muhajirin wal ansor. Man faddala zaujatahu. Sapa wong sing mengutamakan istrinya, lebih mengutamakan istrinya ala ummihi atas ibunya, fa alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat Gusti Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima sarfun wala adlun, yakni al faraid wan nawafil, artinya ibadah fardu dan ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong sing lebih mentingno kepentingan istrinya daripada ibunya. Jadi ini yang disampaikan oleh Bilal, disaksikan oleh sahabat yang lain, para jamaah yang dimuliakan Allah. Meskipun riwayat ini ada yang menilai lemah, jadi ada yang menilai lemah, kurang sahih, tapi setidaknya menjadikan ibrah bahwa sahabat pun bisa mengalami hal demikian. Meskipun pada akhirnya sahabat Alqamah ya husnul khotimah karena sudah menyebut kalimat la ilaha illallah, tapi ada kejadian yang bisa membuat kita menerima pelajaran. Kalau masih ada waktu, ini ada kisah lagi yang saya temukan di kitab Sahih Bukhari nomor 3364 tentang kisah Ismail yang menceraikan istrinya. Ini di Sahih Bukhari. Di jendela. Ya. Istri pertama Ismail ini bukan istri pertama, jadi istrinya satu. Namanya Amarah binti Sa'ad bin Usamah. Ketika pernikahan Ismail dengan istrinya, Nabi Ibrahim tidak hadir. Nabi Ibrahim datang, artinya Ismail wis bujuan wis. Atas bapaknya datang, berarti tidak pernah ketemu istrinya ini dengan mertuanya. Gak weruh nek iki sapa. Nah, Ibrahim tanya kabare ya apa, keluargamu ya apa. Dijawab sama istri yang pertama ini, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhaikin wa syiddatin. Uripku soro. Di ya kaya sambat bahasa. Soro uripe kita ini soro, melas, kurang dan sebagainya. Jadi berkeluh kesah istrinya ini. Lantas Ibrahim menjawab, fa idza jaa zaujak, nek wis teko bojomu, faqra'i alaihi salam, sampaikan salamku. Nah, konon Ismail saat itu keluar dan pekerjaan di kitab Fathul Bari, pekerjaan Ismail itu berburu. Di penjelasan ini ada di kitab di Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari. Sampaikan salamku kepada suamimu, waquli lahu, dan sampaikan pada dia, yughayyir atabata babihi, gantiin tiang rumahnya. Dari pintu lawang iku omah iki kan mungkin pintu cagake omah iku cagake lawange gantiin. Nggih pun koyo ngoten. Lantas kemudian Ismail datang dan menceritakan, hal ja'aka wahidun, ana wong sing teko. Ini padha waline.
Nabi kan wali. Lantas menceritakan istrinya, karena saya apa? Karena rajulun kabirun syekhun kabirun. Tadi menceritakan ono wong tuwek wis tuwek lusuh, mulai maca rada elek ceritanya negatif. Nah, lantas kemudian singkat cerita, ya wis apa yang disampaikan oleh ayahku? Ya sudah, disampaikanlah perkataan ayahnya, suruh mengganti pintu tiang pintunya. Nah, lantas kemudian Ismail menyampaikan, yo iku maksudnya aku dikongkon megat awakmu. Ya udah dicerai istrinya. Lantas kemudian Ismail menikah lagi dengan penduduk setempat. Ya, mungkin oleh sak tonggoan mungkin ya. Istri yang kedua ini, pernikahan yang kedua ini bernama Samah binti Muhalhil bin Sa'ad. Riwayat yang lain bernama Atikah. Ini istri yang berikutnya. Lantas kemudian beberapa bulan kemudian datanglah Ibrahim nyambangi anak Imaneh. Nggak ketemu Ismail, ketemu istrinya. Lantas bertanya seperti pertanyaan yang pertama. Jawaban istrinya, nahnu bi khairin wa sa'atin. Alhamdulillah kami cukup. Yo ngomong api tidak ngomong elek cukup. Jadi belonjone cukup, kehidupannya cukup seperti itu. Nah, yo api. Atas kemudian, nah ini man, wala takul. Apa sel dipangan? Yo gak ono sel dipangan yo biasa wis nek ono pitik ya pitik, kok wedang. Bahasa kita itu begitu. Jadi menjadi dikodak nih. Sembok pangan apa wae. Ya sudah. Artinya istri ini menerimalah qanaah. Lantas Ibrahim menyampaikan bahkan mendoakan Allahumma barik fil lahmi wal ma'. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kau makan. Jadi terus kemudian wes ikut tok. Terus kemudian kembali Ismail datang dan bertanya, ono sing teko. Nah, ini menceritakan ada seorang laki-laki yang bersahaja. Bojone ini bahasanya beda dengan istri yang pertama. Ada seorang laki-laki yang bersahaja menceritakan kebaikan fisiknya Ibrahim. Lantas Ibrahim menyampaikan, ya saya disuruh mempertahankan pintu yang ada di rumahku. Jadi artinya tetap seperti ini. Di beberapa penjelasan ulama para jamaah, kisah ini pernah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam riwayat itu di Fathul Bari. Ada sahabat tabi'in di zaman Abu Hanifah yang menyampaikan dia mau meniru seperti ini. Dan meniru kejadian ini pernah terjadi di sahabat Abdullah ibnu Umar. Nah, lantas Imam Abu Hanifah menyampaikan begini, oh kon gak podo bi Ibnu Umar. Ibnu Umar itu wonge adil dan bisa memutuskan secara sepihak. Ojo ngono. Jadi kisah ini bukan berarti nek istri kita seperti ini pas langsung cerakan, jangan, bukan. Jadi ini terjadi di zaman Imam Abu Hanifah. Ada tabi'in yang juga menyampaikan. Soalnya zamane sahabat Abdullah bin Umar ya koyo ngono. Apa kudu aku megat bojoku? Imam Abu Hanifah menyampaikan, "Oh tidak, kamu tuh beda. Kamu beda dengan Abdullah bin Umar. Dia itu orangnya bijaksana, adil. Nah, kon enggak bodoh." Jadi ini kisah ini hanya sebuah inspirasi saja bahwa ya inspirasi saja, silakan mengambil inspirasi dari ini. Tapi itu berarti kita pas bojone koyo ngono pas langsung dipegat ngono ya tidak. Karena menceraikan istri juga salah satu bukan perintahnya Allah, bukan. Jadi kecuali ada istri yang melanggar perintahnya Allah, itu pun masih fahkum bainahum. Jadi kudu kita mencari orang yang adil untuk mencarikan solusi. Gak langsung medot pegat koyo ngini. Ini kan beda kisahnya. Ibrahim itu yo nabi, yo wali. Mungkin sudah tahu misalnya. Ya, kisah ini ada di hadis riwayat Bukhari nomor 3364. Itu mungkin jamaah dua kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Silahkan mengambil manfaat dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika ada pertanyaan terkait dua kisah tadi. Ada pertanyaan nih sih. Sekarang itu kalau ada orang yang najak yang meninggal itu kan disebut lagi koma ya. Apa kira-kira dari kisah tadi ya? Yang enggak meninggal gitu ya? Koma. Nah, ya. Lagi koma gitu kan. Kayak harta karun itu kan
dari kau. Saya melihat dua kisah ini Pak Bun. Pertama, ketika almarhumah Umi saya Naza, Umi, berarti wong wedok. Itu abah itu langsung naruh di pangkuannya ke kepalanya Umi namanya. Jadi abah bilang begini, aku ridho nengkon, halal aku nengkon. Dosamu tak sepuro kabeh. Udah loh. Langsung. Ya. Jadi setelah itu udah. Saya tanya hari keempat, hari kelima mungkin. Tahlil, mari tahlil tanya. Kok jenengan bilang begitu? Jadi abah jawabannya entek loh. Kan pancen bener ridhone wong wedok ini wong lanang. Surganya di Nah, ridhone anak lanang itu wong tuwa. Ini terjadi kisah kedua. Meninggalnya salah satu jamaah saya Kebonsari. Saya tak sebut nih, Pak Didik namanya. Waduh, Pak Didik. Itu Gus Fikri, Pak Didik ini masih punya ibu. Dipanggil ibunya. Dipanggil sama Gus Fikri, ada Gus Fikri. Nuntuti Gus Fikri. Pas saya mandikan, Gus Fikri nuntuti. Jadi bilang ke ibunya, diceluk ibunya. Sampean ridho nggih? Ridho niki nek jenengan ridho niki swarga niki anak sampean. Begitu Gus Fikri. Hampir mirip dengan kisah ini berarti kan. Jadi hampir mirip. Sampean ridho ni ndongokno anake ikhlas. Insyaallah swarga anak sampean. Jadi Gus Fikri bilang begitu. Maka mungkin terinspirasi oleh kisah ini. Jadi dua itu bahwa ternyata nek tuntunan bagi kita kalau ada seorang perempuan kok masih ada suaminya, tolong nek jenengan misalnya kon barengi nalkin ketika nazak suaminya kon jaluk ridho atau panjenengan pas istri di bojone ya jangan usah nangis tapi diridhoni ae bojone. Jadi biar gampang diikhlasno dihalalkan dosanya. Itu bagi istri ke suami. Bagi seorang anak yang punya orang tua juga demikian. Sesuai dengan kisah ini dan saya melihat sendiri saat kejadian di Kebonsari itu Gus Fikri juga demikian. Jadi jaluk noridon wong tua nih. Seperti itu. Gitu. Lagi pas enggak pas curiga. Salah nang marida. Beberapa penjelasan itu menyebutkan ini semacam warning sebenarnya. Ya. Orang laki-laki itu jangan lebih takut pada istrinya daripada ibu. Nah itu tadi kan karena lebih mendahulukan istrinya dibandingkan dengan ibundanya. Jadi gara-gara lebih mendahulukan istrinya kemudian ada sesuatu yang menyakitkan. Nah itu barangkali menjadi pelajaran bagi kita ya. Apalagi artinya itu yang ya kalau disebut istri kan satu gitu. Kemarin sudah punya 2, 3 itu lebih mementingkan. Nah itu bahaya Pak. Bahaya kalau tidak bisa menempatkan aulawiyatnya itu keutamaannya pada ibu dulu. Jangan sampai nanti ini inspirasinya begitu karena terlalu takut kepada istrinya gitu ya. Kemudian diabaikan kewajiban kita sebagai laki-laki terhadap ibu. Nah, nah, itu kan berkorelasi dengan hadis yang lain ridallah wa ridal walidain. Jadi dalam konteks ini adalah ibu itu kan disebut al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Jadi itu betul kalau surga itu apa khusus laki-laki nih ya. Jadi itu menjadi inspirasi bagi kita tadi sampaikan aja Husain ini bisa mengambil inspirasi dan beberapa pendapat para ulama memang demikian gitu. Kalau kita baca itu bahwa jangan sampai karena ketakutan kita kepada istri kemudian ada satu perilaku yang menyakiti ibu kita. Nah ini penting itu. Kadang-kadang kan dalam kehidupan itu kan manusia itu kan lalai ya dari ada faktor politik, faktor ekonomi, istrinya lebih dominan, diketak kemudian kadang-kadang takut gitu ya. Nah itu terjadi Pak. Artinya kisah itu ada gitu loh. Di zaman yang modern seperti sekarang itu yang katanya canggih, hebat, manusianya demokratis dan lain sebagainya, ternyata ada. Ya kan kita nggak menyebut tetapi ada gitu ya. Hal-hal seperti itu apa yang ditamsilkan dalam kisah itu ternyata bisa terjadi di era sekarang gitu. Kan kisah itu kan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kisah itu Sangat ada Pak. Itu ada. Saya nggak ya artinya kalau kita telusuri ternyata ada.
ada sih. Ini Ada saya filmnya. kenapa menyampaikan kisah ini Pak? Sampai sekarang salah satu sepupu nyonya, ini kan saudara dekat, sepupu nyonya ini. Kalau dalam tidak menyebut Mas. Iya. Artinya ada gitu loh. Walaupun Itu sampai sekarang ke ibunya belum sungkem, belum riyoyoan. Padahal omai yo padha Jemberan, karuan omai Kalimantan Papua. Sampai sekarang. Gara-gara ya iku mau. Gara-gara jirine bujuk monggo. Istrinya pernah crash lah dengan ibunya. Riyoyo sampai sekarang. hati-hati. Bahkan nomor ibunya pun diblokir WA-nya. Nanti baru cerita. Aku Ada. merinding. bisa terjadi artinya dalam zaman yang katanya modern anu banyak gitu. Bonek alkoma sahabat. Aku masa apa loh itu? Kelasnya utama Pak. Kelasnya FIP itu kalau misalnya bisa terjadi. Artinya hati-hati gitu bahwa dalam era sekarang mungkin bisa saja karena kita ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi politik yang istrinya mungkin Lebih cantik ya. nah itulah kan ada ya dia itulah kadang-kadang Demi kan cinta. nah, kita kemudian ditekan dan sebagainya. Nah itu insya Allah ya, tambahan. Mungkin butuh ngopi subuh itu. Biar tahu ya. Jangan lupa nanti jam 8 ada kajian juga ini. Oh iya, di live ya? Di live Iya. ya? Ada Kita- live melok nang kampus aku. Bisa. Intinya ini undangan juga nanti bersama Raden siapa itu? Kiai Haji. Majelis taklim yang dihadiri para abang becak. Komunitas tukang becak. Jam 8 nanti. Tapi Ya sekaligus mestinya ada santunan. Gih, ngerti nggih Pak Cidus? Kemasan nih. Nah, Tidak dikasih dari izin dari ya, Nurul Pak Hayat ada santunan untuk abang becak ini. Biasanya nggak? Saya nggak tahu ya. Paling saya minta penjelasan belum Penjelasan acaranya kayak apa itu udah kurang. perlu diselidiki nih Pak Edi.